Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan 22 atau yang terakhir. Dapat yo disabui dengan balai-balai adat ialah pengadaan. Ulang lihat, dapat yo disabui dengan balai-balai adat ialah pengadaan kongres besar nan ampe ini ataupun seminar-seminar hukum adat dari kalangan nan ampe ini sebagai pengganti dari musyawarah kaum adat di Lubuk nan 3 masa lalu dengan atau tidak mengikut sertakan unsur luarnya. Pematang demikian, maka pembicaraan tentang hukum adat atau ajaran adat Minangkabau akan dapat dilokalisir pada suatu persoalan yang jalih, termasuk tentang sumber dan arah mungkaswinya. Indak lain seperti selama itu, seolah apa yang dikatakan sebagai ajaran adat Minangkabau selalu dirujuk pada ciptaan atau susunan oleh Datuk Ketumangguan, Datuk Perpatian Sebatang, yang seolah-olah sudah kembali di Dewan seperti nama yang tertulis pada belakang arca Among Apasa Dewa Tuhan Perpatiah. Suatu sikap yang pada hematnya penggambaran dari keteradilan jiwa. Ulang balik salah. Suatu sikap yang pada hematnya pengembangan dari kekerdilan jiwa, dan seolah Minangkabau akan hancur dan lenyap bila tidak merujuk ajaran adat padanya. Yang oleh ajaran adat Minangkabau sendiri disebut dengan bagantuang di Pisak Sarawak. Ulang lihat, yang oleh ajaran adat Minangkabau sendiri disebut dengan bagantuang di Pisak Sarawak Mamak. Dalam kalimat lain, peristilahan mengapi kapal harimau dapat dipersamakan dengan sikap tersebut, yaitu nama besar Datuk Perpatian Sebatang dan Datuk Ketumanggungan seolah harus selalu di bawah serta setiap pembicaraan adat atau hukum adat Minangkabau. Padahal nama besar Datuk Ketumangguan, Datuk Perpatian Sebatang adalah hasil usahanya dan dari sikap kebijaksanaannya. Dari nama besar Niniak Mamak, nama masa kini akan tergantung pada hasil usaha dan kebijaksanaan Niniak Mamak masa kini pula. Kasado itu tetap saja tunduk pada ketentuan Allah dimaksud Quran 2 ayat 134, Quran ampe 286, Quran ampe 5 ayat ampe balik, dan selanjutnya ampe sebalik 1 2 balik, serta surat ampe kedua itu keluar juga sebagai disabuian dalam Quran ayat 6 nomor 6 ayat 132 dan Quran ampe 6 ayat 9 serta 58 ayat sabalik. Pada suatu ketetapan umum yang universal adat basandi sarak basandi kitabullah sebagai tolok ukur dan rujukan, dengan pola kerajonya sarak mengatur adat memakai yang di sana sini sepanjang perjalanan sejarah adat itu akan ditemukan sarak mendaki menguatkan pola adat yang
ternyata masih jahiliyah dan adat menurun memenuhi ketentuan apa yang dibolehkan menurut ketentuan syara. Kalaupun dewasa itu masih kita temukan beberapa praktek adat di tengah masyarakat yang belum sejalan dengan syara mengatur. Persoalannya bukanlah terletak pada ajaran adat Minangkabau, akan tetapi terletak di pundak nan ampek gininya yang indak peka terhadap bagaimana harusnya hukum adat itu memakai. Walaupun kaidah hukum adat Minangkabau sudah apal di luar kapalo, apa nan cupak dek pangudu pandai bermain undang-undang. Dan kalau ditemukan pula pada keengganan masyarakat Minangkabau mempraktekkan adatnya akan sejalan dengan kitab ulah. Persoalannya bukanlah pada hukum adat itu sendiri, akan tetapi terletak pada sistem karjo para suluh bendang lempuran jinih dan nampek dalam memasrakatkan hukum-hukum syarak tersebut, yaitu apakah para suluh bendang itu merasukan sebagai kewajiban dan bidang tugasnya. Apakah kewajiban dan bidang tugasnya, atau ia memandang sebagai orang luar. Selain bukan tak mungkin antara alim ulama dan sebagai nan jinih dari nan nampek jinih merasukan kelompokan sebagai orang lain. Di dalam tatanan masyarakat adat Minangkabau, selain bukan tak mungkin pula pangudu merasukannya kelompoknya sebagai punya kedudukan yang begitu tingginya di dalam masyarakat. Tidak lagi sarantiang sarantiang sebagai ajaran adat Minangkabau mendudukkannya. Konkretnya antara masing-masing jinih dari nanampek jinih tersebut Allah bersikap seperti lado dan garam. Kata lado dia yang padih. Kata garam dia yang asin. Bila keadaan demikian dilengkapi lagi dengan keengganan memperdalam ilmu pengetahuan dan melakukan penajaman dalam pemahaman dan hanya mengandalkan terpasangnya gelar kebesaran, maka situasi feodalistik akan membalikkan dirinya di kalangan nampek gini itu sendiri. Dan pada keadaan demikian berlakulah ramalan adat Minangkabau. Dima nagari kaselesai dahan joran tiang disangko batang. Al iko memang perlu diingatkan karena saja juga pernah karena kami pernah menerima atau menepik pertanyaan surat resmi dari sekelompok mamak dari suatu kaum yang isinya menggambarkan hanya yang bergelar datuk saja yang paham dan tahu adat Minangkabau. Suatu sikap diwarisi yang diwarnai dengan kesombongan status dan sejarah. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana seninya memasyarakatkan nilai-nilai hukum syarak sehingga menjadi adat pada masyarakat Minangkabau. Keputusan banyak telah diambil dan disepakati oleh kalangan nampek ini. Pada hematnya keputusan itu sudah cukup mendasar untuk terwujud
Adat bahasa ni sarak basandi kitab ulah. Semenjak itu, untuk itu kaidah adat Minangkabau kalangan akan disabui juga sebagai hasil rumusan dari kedua datuk legendaris tersebut sudah memperlihatkan acuan pikiran untuk tetap berubah sepanjang perjalanan sejarah pandukuangnya, yaitu cupak sepanjang batuang, kalau sepanjang mana, adat sepanjang jalan, sehingga sampai dihasilkannya piagam Bukit Marapalam di Bukit Limpo Lintau. Kongres Besar Nampek ini tahun 1952 Bukit Tinggi. Seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris tahun 1968 di Padang. Di seminar maksudnya Islam Minangkabau di Batu Sangkar tahun 1999. Kasadonyo mengaruh kepada terwujudnya adat basini sarak basandi kitab ulah. Jadi lah suatu kesepakatan bagi orang Minang yaitu bersandikan yaitu bak kata orang tua dulu adat basandi sarak basandi kitab ulah sampai saat itu orang Minang basandikan kepada adat basini sarak basandi kitab ulah.